Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizani, perwakilan dari kelompok 4, yakni Auguste Comte, yang akan menjelaskan siapa sih sosok Auguste Comte itu. Auguste Comte memiliki nama panjang Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte. Ia lahir di Montpellier, Prancis, 19 Januari 1798. Ia meninggal di kota Paris, Prancis, 5 September 1857. Kebangsaan Prancis, era filsafat abad ke-19. Gagasan penting, positifme. Riwayat sekolah Montpellier, École Polytechnique, kedokteran di Montpellier, Claude Henry de Roffroy. Auguste Comte adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positifme. Melalui prinsip positifme, Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademisi saat itu, yaitu pengaplikasian metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Comte lahir di Montpellier, sebuah kota kecil di bagian barat daya dari negara Prancis. Setelah bersekolah di sana, ia melanjutkan pendidikannya di École Polytechnique di Paris. École Polytechnique saat itu terkenal dengan kesetiaannya kepada idealis republikanisme dan filosofi proses. Pada tahun 1816, Politeknik tersebut ditutup untuk reorganisasi. Comte pun meninggalkan École dan melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran di Montpellier. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah perbedaan yang mencolok antara agama Katolik yang ia anut dengan pemikiran keluarga monarki yang berkuasa, sehingga ia terpaksa meninggalkan kota Paris. Kemudian, pada bulan Agustus 1817, dia menjadi murid sekaligus sekretaris dari Claude Henry de Roffroy, Comte de Saint-Simon, yang kemudian membawa Comte masuk ke dalam lingkungan intelek pada tahun 1824. Comte meninggalkan Saint-Simon karena lagi-lagi ia merasa ada ketidakcocokan dalam hubungannya. Saat itu, Comte mengetahui apa yang harus dia lakukan, yakni meneliti tentang filosofi positifme. Rencananya, ini kemudian dipublikasikan dengan nama Rencana Studi Ilmiah untuk Pengaturan Kembali Masyarakat. Tetapi, dia gagal mendapatkan posisi akademis sehingga menghambat penelitiannya. Kemudian, kehidupan dan penelitiannya kemudian mulai bergantung pada sponsor dan bantuan finansial dari beberapa temannya. Tak lama kemudian, ia menikahi seorang wanita bernama Caroline Massin. Comte dikenal arogan, kejam, dan mudah marah sehingga pada tahun 1826 dia dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa, tetapi ia kabur sebelum sembuh. Kemudian, setelah kondisinya distabilkan oleh Massin, ia mengerjakan kembali apa yang dulu direncanakannya. Namun, sayangnya, ia bercerai dengan Massin pada tahun 1842 karena alasan yang belum diketahui. Saat-saat di antara pengerjaan kembali rencananya sampai pada perceraiannya, ia mempublikasikan bukunya yang berjudul Le Cours de Philosophie Positive pada tahun 1844. Comte menjalin kasih dengan Claudette de Vaux dalam hubungan yang tetap platonis. Setelah Clotilde wafat, kisah cinta ini menjadi quasi-religius. Tak lama setelahnya, Comte yang merasa dirinya adalah seorang penemu sekaligus seorang nabi dari agama kemanusiaan, Religion of Humanity, menerbitkan bukunya yang berjudul Système de Politique Positive 1851 sampai 1854. Dia wafat di Paris pada tanggal 5 September 1857 dan dimakamkan di Cimetière du Père-Lachaise. Bagi Comte, pengembangan pengetahuan manusia, baik perseorangan maupun secara keseluruhan, melalui 3 zaman,
Baginya, perkembangan menurut tiga zaman ini merupakan hukum yang tetap. Yang pertama yakni zaman teologis. Zaman ini, manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala tersebut. Di sini, orang-orang percaya bahwa mereka berada pada tingkatan yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk insan biasa. Pada zaman teologis, dibagi menjadi tiga, yaitu animisme, politisme, dan monoteisme. Yang kedua yakni zaman metafisis. Pada zaman ini, manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan yang tadinya bersifat adikodrati, diganti dengan kekuatan yang memiliki pengertian abstrak yang diintegrasikan dengan alam. Yang ketiga yakni zaman positif. Zaman ini dianggap Comte sebagai zaman tertinggi dari kehidupan manusia. Pada zaman ini, manusia membatasi diri dalam penyelidikannya pada fakta-fakta yang ada. Atas dasar observasi dan menggunakan rasionya, manusia berusaha menetapkan relasi atau hubungan persamaan sesuai urutan yang terdapat antara fakta. Terima kasih, hanya itu yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.